Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Mampir sejenak ke kota Madinah. Jauh kali mampirnya tuh ya. Ya kan? Jawa ke Madinah. Sudah banyak yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Marabona. Saya tinggal nambahi sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Marabona hafizahullahu taala, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Karena Allah lah yang maha berkuasa di alam semesta ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, dan kita butuh kepadanya, dan kita wajib bertawakal menyandarkan semua peristiwa kehidupan kita ini kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ahlul bait, dan kita semuanya yang hari ini masih setia menjadikan Rasul sebagai panutan, tauladan, menjadikan Rasulullah sebagai sumber hukum perbuatan kita, sehingga wajib bagi umat Muhammad itu menyamakan perbuatannya dengan perbuatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti membersamainya di surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyan fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, sungguh dia nanti akan membersamai aku di surga. Siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Kenapa cuma 5? Kita ini masih malu-malu kucing ya masuk surga ya. Masih khawatir ke surga atau ke neraka aku ini. Tapi kata Rasulullah, kita wajib optimis masuk surga. Maka disuruhnya oleh Rasulullah kita untuk meminta surga, jangan tanggung-tanggung, minta yang VVIP, yang grade A. Apa itu? Surga Firdaus. Apa kata Rasulullah? Wa iza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Jika kalian ingin meminta surga, jangan tanggung-tanggung, langsung minta Firdaus yang paling tinggi. Walaupun nanti terjatuh dari Firdaus, disambut surga di bawahnya. Begitu Pak. Tapi kalau jadilah di emperannya saja, jadilah di terasnya saja, teguling masuk neraka. Maka jangan nanggung-nanggung masuk minta surga ya Pak ya. Optimis saja, optimis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul sampai diperjalankan itu kenapa? Tujuannya adalah untuk menghibur. Karena ada kisah sebelum Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Muhammad, yaitu kisah tentang dakwah. Kisah tentang perjalanan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau yang mengaku umatnya Muhammad harus jadi dai juga, harus juga melakukan aktivitas yang sama sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mendakwahkan Islam, membela agama ini. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang yang dia tangisi ketika meninggal dunia. Pertama adalah istrinya. Terpukul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan istrinya.
Saya tanya sama bapak-bapak, kalau ditinggal istri menangis sedih betul nggak? Nggak ada yang jawab, Bu. Bahaya ini. Kayaknya ada stok banyak. Perlu diselidiki ya, investigasi. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Teringat baginda Rasul kepada Khadijah, ada satu kalimat, ada satu kata yang diingat terus oleh Rasulullah SAW ketika Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, gimana dakwah? Saya ikhlas semua harta saya habis. Kalaupun tulang belulang saya ini nanti bisa kau jual untuk membiayai dakwahmu, maka juallah wahai Nabiullah. Begitulah Siti Khadijah. Sekarang ibu-ibu berkorban untuk dakwah suami gimana, Bu? Apakah sudah menjual anting berlian, emas yang ada di tangan? Oh, enggak ada emas. Mas Pak Ijo? Itu baginda Muhammad SAW. Maka meninggal pula pamannya yang selama ini berada di garda terdepan membela Rasulullah SAW. Jadi saya tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ustadz Marabona. Saya hanya menambahi dari sisi politiknya saja, dari sisi politis, sebagaimana buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Uwais Kol Aji namanya. Dia menyinggung sejarah Rasulullah SAW dari sisi politik. Nah, ini karena jarang kita kaji dalam sisi ini ya. Karena memang dakwah Rasulullah SAW itu semuanya bernuansa politis. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah membawa agama terakhir, agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, the last prophet, yaitu nabi terakhir, wajib itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi setelah baginda Muhammad SAW, itu sudah pasti, ya, sudah pasti itu adalah nabi palsu. Sudah berapa nabi muncul semenjak Nabi Muhammad SAW? Terakhir nabi dari India, Kuce Hutahe, bernama Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa nabi itu punya sisi-sisi mukjizat? Supaya jangan ditiru, supaya jangan mudah orang mengklaim bahwa dia nabi. Lihat, ketika ada seorang pastor yang memberitahu kepada pamannya bahwa anak ini akan menjadi seorang nabi, lalu sang paman Abu Thalib mengatakan, loh, kau bilang ini akan menjadi orang yang besar, menjadi seorang nabi, dari mana kau tahu? Apa kata si pastor ini yang bernama Bahiroh ketika Abu Thalib membawa baginda Muhammad SAW berniaga umur 8 tahun? Apa kata Pastor Bahiroh? Bahwa kulihat tanda-tanda kenabian pada anak ini, di antaranya adalah awan terus menyertainya. Nabi Muhammad ketika berjalan, awan selalu melindungi perjalanannya. Kalau Mirza Ghulam Ahmad diikuti oleh awan, tidak. Malah kalau dia keluar hujan kena petir itu. Ya, kenapa ada sisi-sisi yang mujizat seperti itu? Supaya tidak gampang orang menyatakan dirinya itu nabi. Ada tanda-tanda khusus. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama penutup, agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia, baik itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW diperjalankan,
Ya, makanya ayat itu diakhiri dengan tanda-tanda kekuasaan aku. Salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang mana? Yang mana? Kan masjid banyak di Palestina itu. Nah, Masjidil Aqsa itu adalah Masjidul Sokhra itu ya, yang kubahnya emas. Nah, di bawah kubah emas itu ada batu. Dari batu itulah titik tolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha. Di Masjid Emas itu ya, namanya Qubatus Sokhra. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjidil Aqsa, disambut oleh para nabi. Loh, Nabi kau udah meninggal. Inilah disebut dengan sanurihim min ayatina itu. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, diantaranya adalah bahwa Rasulullah SAW ketika tiba di Masjidil Aqsa, dia disambut oleh para nabi, puluhan ribu nabi yang menyambut dirinya. Kok ribuan Pak Ustadz? Kan 25 saja yang dikisahkan di dalam Al-Quran, hanya 25 perwakilan saja. Tapi jumlah nabi itu banyak, tak terbilang sebenarnya, puluhan ribu. Tapi kalau dikisahkan semuanya di dalam Al-Quran, Al-Quran nanti tambah tebal, susah kita menghatamkannya. Yang setebal ini saja kita susah untuk menghatamkan Al-Quran kan. Nah, sebentar lagi Ramadan itu, menghatamkannya saja susah. Tapi kalau ditambah dengan kisah ribuan nabi di situ, maka tebal sekali Al-Quran. Disambut oleh para nabi di Masjidil Aqsa, lalu dipersilahkan baginda Muhammad SAW menjadi imam. Itulah sholat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama Nabi. Nah, Profesor Dr. Kuwais Al-Aji mengatakan bahwa ini adalah sinyal bahwa kepemimpinan umat manusia ini akan dipindahkan dari kepemimpinan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, berpindah kepada kepemimpinannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indikasinya apa? Rasulullah menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa. Ini sisi politiknya itu. Nah, oleh karena itu kita bangga menjadi umatnya. Jadi kepemimpinan bangsa, negara dan manusia di dunia ini berpindah dari Bani Israel kepada umatnya Muhammad. Maka kepemilikan Masjidil Aqsa juga dari Bani Israel berubah menjadi kepemilikannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang berhak menjadi imam itu adalah pemilik masjid. Yang berhak menjadi imam di Masjid Al-Hidayah ini orang Panam atau orang asli sini? Secara adab prioritas adalah orang Ahlul Bait, orang yang jamaah sini, yang berhak menjadi imam, pemilik masjid ini, yaitu jamaah semuanya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika ditunjuk menjadi imam sholat oleh para nabi di Masjidil Aqsa, berarti kepemilikan Masjidil Aqsa saat itu ya sampai hari kiamat itu adalah milik umat Islam. Makanya rebutan terus itu Pak, tempat itu rebutan, saling mengklaim. Yahudi mengklaim di situ ada Camp David, ada patung Solomon. Patung Solomon tahu? Solomon itu dari kata Sulaiman.
Karena orang barat susah mengucapkan Sulaiman ini jadi Solomon. Di Jawa jadi Sleman. Karena susah tadi, Pak. Daud itu dari David. Daud jadi David. Nah, di kita tetap Daud, alhamdulillah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami itu sinyalemen ya, bahwa kepemimpinan manusia sejak terjadinya Isra Mi'raj sampai saat sekarang itu kepemimpinan di tangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akhirnya dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun kembali ke bumi ya dari Sidratul Muntaha. Beberapa saat kemudian datanglah Nasrullah. Apa Nasrullah itu? Pertolongan Allah, yaitu dengan masuknya dua suku besar di Madinah, Khaus dan Khazraj. Dua suku besar ini memiliki wilayah, makanya Rasulullah akhirnya diundang untuk memimpin mereka. Makanya terjadilah nama hijrah baginda Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah untuk memimpin sebuah wilayah. Dan Rasulullah SAW mengambil kesempatan itu untuk membuat negara. Terwujudlah daulah Islam pertama kali di Madinah Al-Munawwarah. Terjadilah perang dalam sejarah Rasulullah SAW, yaitu perang melawan Romawi, melawan orang Nasrani, dikenal dengan perang Mu'tah. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW akan menjadi pemimpin dunia. Ya, walaupun tidak menang kaum muslimin, itu salah satu mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin dunia. Dan dibuktikan itu ketika Khalifah Umar bin Khattab, betul Sam ketika itu ditaklukkan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengutus panglima perang Amr bin As untuk membebaskan Palestina dari cengkraman Romawi ketika itu, dan berhasil. Disitulah kaum muslimin akhirnya apa? Menguasai secara totalitas Palestina. Nah, sekarang Palestina ketika kekhilafan hancur tahun 1924 diambil lagi sama Yahudi. Maka saya bilang itu semuanya mengklaim semuanya. Yahudi mengklaim juga bahwa di situ ada King Solomon. Orang Nasrani mengklaim juga di situ lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita sebagai umat Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kita juga mengklaim bahwa itu sudah dimiliki dan dikuasai oleh baginda Muhammad SAW. Salah satunya adalah secara konstitusional para nabi memberikan, ya secara simbolis memberikan amanah kepemimpinan manusia selanjutnya adalah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan hari ini? Apakah kita ini umat Islam ini tengah memimpin dunia atau dipimpin sekarang? Memimpin dunia atau dipimpin kita sekarang? Siapa yang memimpin dunia hari ini? Kembali lagi dipimpin oleh Nasrani dan Yahudi. Pemerintah, penguasa negeri-negeri Islam itu pelayan-pelayan semuanya. Boneka-boneka ciptaan Yahudi dan Nasrani semuanya. Padahal Allah katakan tidak boleh. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina
auliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din wa may yatawallahum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi Nasrani itu sebagai pemimpin. Kalau kalian angkat mereka sebagai pemimpin kalian, maka kalian itu termasuk dari golongan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Sekarang faktanya kita dipimpin, bahkan kita angkat walaupun tidak langsung orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memimpin kita. Indikasinya apa? Banyak sistem mereka yang kita adopsi dalam kehidupan ini. Ustadz Marabona ini adalah dosen ekonomi Islam, tahu betul hari ini ekonomi Islam jalan atau tidak? Tidak. Yang berjalan ekonomi kapitalis. Itu buatannya orang Yahudi, Nasrani. Jadi wajib bagi umat Muhammad hari ini mengambil alih kepemimpinan dunia ini kembali. Karena sifat dan karakter umat Muhammad itu memimpin, bukan dipimpin. Ditunjukkan apa? Lihat, dari baginda Muhammad SAW meninggal, lalu diteruskan kepemimpinan umat ini dengan para khulafa atau rasyidin. Lalu diteruskan kepemimpinan umat Islam ini oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terakhir ditutup oleh Turki Utsmani, hancur tahun 1924 oleh seorang antek Yahudi laknatullah alaih bernama Mustafa Kamal Atatürk. Nah, disitulah kepemimpinan dunia ini diambil lagi oleh Amerika. Nasrani itu berkolaborasi dengan Yahudi hari ini. Maka dengan momentum Isra dan Mi'raj ini membangkitkan kembali, menyadarkan kembali kepada umat Muhammad, hei bangun, kita rebut kembali itu semuanya. Dengan cara apa? Bersatu kembali kepada Islam. Karena kalau tidak ya kita ini terpuruk. Kita terus akan dizolimi oleh orang-orang kafir. Kalau kita biarkan, lama-kelamaan kita akan persis seperti mereka. Kalau kita tidak hentikan ini ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin zira'an bi zira'in lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qila ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala paman. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian ikuti pemikiran, sistem, budaya, tradisi orang-orang yang akan menyesatkan kalian. Kalau kalian ikuti mereka, maka sejengkal demi sejengkal kalian akan ikut ke dalam agama mereka, hingga mereka ajak kalian untuk masuk ke lubang biawak sekalipun kalian akan masuk. Mau nggak masuk lubang buaya? Hah? Itu Yahudi dan Nasrani mengajak kita untuk sejengkal demi sejengkal masuk ke lubang itu. Lalu ditanya oleh para sahabat, siapa itu mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Ya siapa lagi, kata Rasulullah. Sedangkan hari ini kaum muslimin secara fakta itu menjalankan pemikiran mereka itu. Aspek ekonomi kita kapitalis, aspek politik kita demokrasi. Demokrasi itu buatan siapa itu coba? Adam Smith. Adam Smith, kalau pakai Smith itu umat Islam atau bukan tuh? Hah?
Ada orang Batak namanya Semit Nasution? Nggak ada. Hah? Montesquieu. Itu bikinannya Montesquieu itu. Menghalalkan sejarah segala cara. Ya, yang menyusun konsep demokrasi, sistem politik demokrasi itu adalah bukan Nabi Muhammad, tapi itu adalah Montesquieu. Ekonominya kapitalistik, di mana riba menjadi jantung perekonomian, penggerak perekonomian adalah riba. Sistem pergaulan kita liberal, itu semuanya adalah made in Yahudi dan Nasrani semuanya itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain ibadah kita kuat, hubungan kita dengan Allah kuat, kita makmurkan masjid, maka kita juga beramai-ramai bagaimana membawa kembali Islam ini sebagaimana dulu pernah ditegakkan oleh baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu misi kita selanjutnya. Oleh karena itu jangan kita terjebak pada rutinitas tahunan mengadakan Isra dan Mi'raj ini, tapi tidak ada perubahan baik individu, masyarakat dan bangsa ini. Ya, oleh karena itu kita juga berharap kita akan merebut kembali tanah-tanah kaum muslimin yang sudah dirampas dan dirampok itu. Israel itu adalah negara yang sangat kecil dan bala tentaranya lemah itu. Walaupun secara alat alusistanya memang modern, tapi mereka mentalnya rapuh. Kalau umat Islam bersatu, cukup itu diselesaikan oleh Mesir saja. Dulu orang Mesir membebaskan Bukit Tursina dari cengkeraman Yahudi Israel, 8 orang saja. Baca sejarah itu. Melawan tentara Israel itu cukup 8 orang pemuda Mesir yang memang soleh, rajin tahajud, pemahaman Al-Qur'annya baik, 8 orang saja tersingkir, terusir. Akhirnya apa? Bukit Tursina bisa direbut kembali oleh Mesir. Artinya apa? Melawan Israel itu gampang. Nggak perlu kita mengirim bala tentara dari Indonesia, selesai sama negeri-negeri Islam di sekitarnya. Tapi karena negeri-negeri Islam ini pemimpin-pemimpinnya itu adalah boneka semuanya, ciptaan-ciptaan Amerika semuanya, ya maka kita tidak berharap. Maka kita ini seperti apa kata Rasulullah, seperti buih yang ada di lautan terombang-ambing. Banyak jumlah kalian, tetapi kalian itu seperti buih. Gambaran buih itu adalah sesuatu yang sangat lemah dan rapuh. Itulah gambaran umat Islam hari ini. Banyak umat Islam hari ini, tahu nggak jumlahnya berapa? 1,3 miliar. Itu belum dihitung yang melahirkan malam ini. Ya, kalau melahirkan semuanya yang 1,3 miliar itu tambah lagi kali 2 itu. Banyak itu ya. Tapi lemah. Urusan awal dan akhir bulan Ramadan aja kita becokak. Ada yang duluan, ada yang nggak mau sama. Padahal haram loh hukumnya, itu berbeda waktu masalah ibadah ini. Oleh karena itu kita butuh imam yang didengarkan kata-katanya. Dulu kaum muslimin nggak ada perbedaan masalah khilafiyah, masalah awal dan bulan akhir Ramadan ini ya. Kenapa? Karena dulu ada imamnya, ada khalifah. Maka kata Rasulullah SAW, ya, bahwa amrul imam nafizan zahiran wa batinan. Perintah imam itu harus dilaksanakan seluruh kaum muslimin. Maka kalau imam mengatakan bahwa besok puasa, seluruh kaum muslimin puasa semuanya, enggak ada perbedaan. Besok kita Idul Fitri semuanya. Kenapa? Persatuan itu rahmat. Perbedaan yang mengakibatkan percerai-berai di antara umat Islam itu laknat. Maka kita harus bersatu padu ini. Jangan ada pihak-pihak yang melululantahkan persatuan umat Islam, Pak. Jangan ada pihak-pihak dengan hal yang remeh-temeh, akhirnya apa? Persatuan kita hancur.
karena persatuan itu sangat mahal. Insya Allah kalau kita kembali kepada Al-Quran seutuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesejahteraan dan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.